Halo. Halo. Balik lagi nih sama kita. Akhirnya kita buat video lagi ya. Akhirnya Yeay. kita buat video berempat. Yeay. Yeay. Kemarin kita kan buat videonya cuma berdua doang. Sekarang kita berempat, full team. Lengkap. Jadi kita mau ngomongin apa nih sekarang? Kita masih buka bahasan yang kemarin sih, ngelanjutin dikit. Kita lagi mau horor time. Yeay. Horor. Siapa yang mau cerita dulu nih? Siapa yang mau cerita dulu? Ya langsung aja, kamu yang punya banyak cerita. Oke, jadi pas kemarin kan Langsung nih. iya kan Oh, iya, ulasan iya. dikit saya yang sama cerita yang video kemarin itu kan kita di tempat kontrakannya Mbak Im tuh kan nih orangnya kemarin kan Iya. nggak masuk video dia. Jadi waktu itu masih kuliah, itu kan lagi main tuh tempatnya Mbak Im, lagi nginep gitu biasa kan ya cewek-cewek. Oh, yang waktu itu. Nah itu kan waktu itu yang nginep tuh aku, Intan, sama Mbak Im. Mbak Im punya kontrakan kan, jadi kita berdua. Enggak, Iya waktu itu. Iya nggak nginep. Maksudnya kita berdua ya. Yang punya ini mah. Iya. Kalau Ada dia, lucu kalau saya bemalamnya. kalau dia waktu itu udah lulus duluan gitu. Jadi dia waktu itu udah beda Sibuk. kota sama kita. Yes, Gitu. sudah pulang kampung. Nah waktu itu pas malam-malam sebelum itu kejadiannya sebelum kita buat video kan ya. Video apa? Video yang video sebelum ini, yang video Iya. kita telusuri ya kan? Kayaknya Kayaknya sesudah deh. sudah Kayaknya begini sesudah. tuh. Belum, enggak, sebelum kita berniat untuk membuat video. Cuma kita hanya ingin kayak ayo nginep yuk, mau nyobain tempat Oh iya. seserem apa sih gitu. Bener gak sih? Iya waktu itu kita tuh kayak kita kan ya walaupun cewek-cewek gini kita tuh kayak kepo banget sama yang namanya tempat-tempat horor gitu guys. Jadi waktu itu Moto hidup permintaan- kita adalah horor Islam gitu. Jadi ya gitu, pokoknya singkat cerita waktu itu pas malam tiba waktu tidur di kamarnya Mbak Im itu kan ada tempat tidur satu, dia tuh sampingnya tuh jendela, nah terus belakangnya itu pas banget sama studio musiknya itu. Ya, studionya tuh modelnya rada ke bawah gitu. Bener, kalau misalnya kalian mau lihat studionya cek video kita sebelumnya. Oke. Nah terus abis itu pas malam-malam karena ranjangnya satu, jadi waktu itu Mbak Im ada punya Kayak kasur lipat. Iya, kasur lipat gitu. yang bisa muat 2 orang. Jadi mereka berdua itu tidur berdua di kasur lipat dan aku waktu itu tidur di ranjang sendirian. Nah posisinya itu ranjang tuh di sini nih, ranjangku. Nah terus mereka berdua tuh tidurnya tuh di sini, kayak yang ini tuh gini, yang satunya tuh hadap ke sini, aku hadap ke sana, hadap mereka gitu kan. Nah waktu itu malam-malam udah kita udah mau tidur tuh, kita kan udah sebenarnya kita tuh suka horor, kita tuh penakut juga. Jadi Iya. kalian. jadi waktu itu kayak mutusin kayak ayo jangan tidur malam-malam yuk, nanti yang tidur terakhir pasti takut kan gitu. Tapi waktu mereka kita udah komitmen gitu tuh, cuma karena namanya insom kan biasanya begadang, waktu itu aku sendirian itu tidur lebih dari jam 12 malam, sedangkan mereka tuh udah tidur. Aku nggak bisa tidur kemalaman, nggak bisa. Ya biasa kan ya, Anak rumah ya. ya udah kelihatan kan yang muka-muka. Kalau anak teknik tuh pastikan begadang terus tuh. Aku anak teknik. Teknik juga. Teknik biologi. Ini mah anak tekniknya yang tidur cepat, rajin kok, tim kebut semalam Tidur cepat, bangun pagi. gitu. Terus kalau dia waktu itu karena dia tuh takut banget gak sih Tan tidur terakhir? Ya jadi aku tuh nggak mau tidur terakhiran gitu, jadi kayak udah hanya bertiga terus tidur sendirian Di bawah lagi kami kan. paling akhir kan kayak takut sesuatu gitu, jadi ya udah aku tidur di luar aja. Oh, udah setia kawan berarti Anda. Bodoh amat. Dan pertamanya tuh yang tidur aku. Dan Iya, dia dia menyusul. duluan. Dia Iya, menyusul. berarti gak Karena aku setia diam aja. kan, dia ada teman ngobrol. Karena dia beda kasur. Iya. Aku beda kasur. Terus habis itu karena aku gak bisa tidur, aku tuh udah mencoba menjamin mata. Cuma ya aku tuh waktu itu baca Wattpad tuh, baca
novel gitu kan, novel online gitu, biar aku ngantuk, ceritanya gitu. Nah aku ngadep jendela tuh kan, mereng gitu posisinya, dengan gitu baca gitu. Terus abis itu nggak lama aku ngantuk, tidur tuh, udah tidur tuh, singkat cerita aku tidur. Terus aku terbangun, kalau nggak salah itu jam 3-an pagi tuh aku terbangun. Itu terbangun, aku tuh tapi nggak terbangun duduk itu, nggak, cuma bangun, buka mata, terus ngelihat, kalau aku buka mata tuh pasti tertuju ke mereka berdua kan, Terus ya kan. Terus mohon maaf kalian kenapa sih ketawa, ini jadi nggak horor nih. Ya waktu itu kan aku terbangun tuh jam 3 pagi tuh, pokoknya sekitaran jam gitulah. Aku terbangun tuh ada 2 kali, tapi yang pertama tuh jam 3 pagi tuh. Aku nggak tahu kenapa, aku tuh cuma terbangun gitu aja. Terus aku lihat pertama tuh mereka berdua tuh di bawah kan, mereka tidurnya di depanku gitu. Jadi pas aku buka mata, aku lihat dia. Terus pas aku buka mata itu, aku lihat si Intan nih, dia tuh lagi duduk gitu nutup laptop. Dia waktu itu emang bawa laptop, ceritanya mau ngerjain skripsinya dia tuh waktu itu. Cuma yang namanya kita ngumpul akhirnya nggak terkerja, cuma laptopnya ya dibawa aja gitu, dibuka doang gitu kan, masih lihat gitu. Terus waktu yang aku lihat itu, dia itu tuh senyum ke aku. Senyumnya tuh manis banget, nggak kayak senyumnya dia. Ya pikir berarti aja kan nggak manis kok senyum. enggak, gini maksudnya gini, pikir aja ya, kita ini sahabatan nih, terus dia senyumnya aku kayak gitu buat apa gitu ya. Yang lebih kalau kita lagi nggak kelihatan tuh, contoh nih lagi tidur berdua terus main HP bareng-bareng gitu kan, terus nggak sengaja Pandang-pandangan gitu. Paling cuma gini aja. Kalau enggak kayak Main HP lagi. ngapain dah gitu doang kan. Nah itu tuh nggak, pokoknya sebenarnya nggak biasa banget senyumnya. Dia tuh senyum kayak yang senyum yang kayak senyumnya tuh senyum sampai narik ke pipi, terus kayak yang manis banget pokoknya senyumnya tuh kayak gitu. Tapi nggak lebar kan? Tapi enggak Udah sampai sini. Dirasa-rasa beda lagi ya. Terus senyum kayak cewek cantik banget gitu pokoknya tuh. Dan aku tuh nggak mikir aneh-aneh, karena waktu itu aku keadaan baru bangun, kayak terbangun buka mata gitu kan, jadi masih loading gitu kan, kayak dia senyumin aku, ya udah aku juga balik senyum. Nah terus dia tuh yang aku lihat, dia tuh nutup laptopnya, terus nyimpen apa udah ditutup laptopnya, terus dia balik tidur tuh waktu itu yang aku lihat. Nah pas dia balik tidur, aku tuh mikir kayak gini, oh Intan baru mau tidur, oh mungkin dia ngerjain skripsi kali ya sampai jam segini. Aku mikirnya gitu, aku nggak kebayang tuh dia tadi tuh udah tidur duluan gitu kan, aku lupa juga pas saat itu. Nah abis kayak gitu ya udah aku tidur lagi pas aku tidur lagi dan nggak mikir apa tuh. Ini ada kejadian selanjutnya sebenarnya yang suara gamelan. Oh ada Ada yang pagi-pagi, gimana yang habis lagi. Enggak pagi-pagi deh, kalau yang suara gamelan itu pas sebelum aku malah mau tidur, sebelum aku tidur. tapi kita udah tidur. Sudah kan aku kan masih baca Wattpad. Nah kalau yang untuk yang gamelan itu, yang suara gamelan itu, aku tuh awalnya mikir kayak, oh mungkin ada orang di bawah kan, posisi kosnya itu agak di gunung gitu, agak naik sendirian di puncak gitu ya kan. Ya kayak gitulah pokoknya. Nah jadi rumah-rumah lain kan agak turun gitu kan. Nah otomatis kalau di rumah bawah itu misalnya ada nyetel musik kayak gitu, pasti kita dengar dong, karena ke bawah angin kan suaranya. Nah aku kirain positive thinkingku itu warga situ aja gitu nyetel radio atau apa gitu. Aku juga mikirnya kayak, ngapain sih mereka kok nyetel lagunya kok gamelan gitu pagi-pagi, oh mungkin mau ada acara besoknya. Aku mikirnya kayak gitu. Dan waktu itu aku tuh belum masuk ke studio itu, belum bikin video itu, jadi belum tahu di dalam studio itu tuh ada apa gitu kan. Nah waktu malam itu kayak gitu, ya udah aku positive thinking terus. Besoknya pas aku bangun tuh, pas tidur udah kan, besoknya pas bangun aku liat Intan, posisi laptopnya tuh berbeda sama yang aku lihat semalam. Kalau yang semalam itu yang pas kita bangun itu, laptopnya Intan kan di depannya dia tuh, terus dia tidur, ditutup, terus dia tidur gitu kan. Tapi pas pagi itu posisi laptopnya itu di samping, maksudnya diselipin ke meja belajar, ya kan? Meja belajar, ya kan? Ada sela-selanya itu ya. Nah itu dia selipin situ. Terus pas dia bangun, aku nanya lah, kamu tidur jam berapa semalam? Kamu begadang kan? Aku nanya gitu sih. Iya. Nah terus dia jawab, enggak, ngapain aku
tidur jam situ, gila aja kali ya, dengan gayanya dia jawab gitu kan, kayak gitu dia terlajap. Jadi aku mikir kayak, terus yang aku lihat siapa? Udah itu doang yang di otakku tuh. Dan waktu di situ aku belum ceritakan ya, aku ceritanya di tempat lain kan. Nggak tahu lah. Aku juga kurang ingat. Kayaknya aku waktu itu belum cerita yang aku lihat itu, jadi aku cuma nanyain doang, kamu apa atau enggak. Terus aku kayak nyimpen aja gitu di dalam hati, kayak nanti aja kalau keluar dari rumah ini baru aku cerita ke mereka. Jadi aku tuh udah cerita ini tuh pas kita ngumpul juga kayak gini gitu. Tapi udah lama juga sebelum itu. Nah kalau yang suara gamelan itu, aku taunya tuh yang aku jadi mikirnya itu tuh aneh-aneh karena yang aku pikirkan, karena aku dapat cerita dari Baim kan, dalamnya di situ tuh aku kirain studio musik itu musik-musik modern doang gitu, kayak drum, gitar, kayak gitu-gitu tuh kan, kajon lah paling banter, kayak gitu, piano gitu-gitu kan. Sekalinya pas waktu itu aku bikin video sama Intan yang masuk studio itu, di situ ada gamelan. Kenapa aku pas di video itu, yang video sebelum ini tuh, aku sempat kaget juga lihat ada gamelan. Karena pas yang malam-malam itu kan aku dengar gamelan tuh, aku nggak mikir sama sekali kalau itu suara dari studio gitu. Karena aku mikir di dalam situ tuh cuma ada alat musik modern gitu. Sedangkan Mbak Im kan juga pernah cerita waktu itu kan, Mbak Im ya. Mbak Im tuh cerita kalau misalnya malam-malam, kalau udah lewat tengah malam pasti ada suara dari studio. Cuma kebanyakan suaranya tuh drum, ya kan? Jadi positive thinking mungkin tikus atau apa. Ya kalau dia gitu kan, dan itu tuh drum yang kedengaran. Jadi aku nggak, kalau misalnya malam itu aku dengarnya drum, aku pasti ketakutan sendiri gitu kan. Cuma saat itu tuh aku tuh dengarnya gamelan, dan aku nggak mikir kalau di dalam studio itu tuh ada gamelannya gitu. Itu sih yang aku alamin, yang terjadi di studio musik itu begitu. Kejadiannya kapan? Sebelum 2 tahun lalu. setahun yang lalu lah, setahun yang lalu. Baru-baru ini dong, baru-baru ini nih aku ngalamin dong. Di Itu situ gak juga? cuma iya. Kamu masih di situ? Aku masih di situ. Ya kan dia pulang balik ke Jadi itu kan aku lama kan waktu selama pandemi ini kan, aku lama nggak kesana. Terus tapi ada aktif sama-sama juga. cuman kan karena itu nggak ditempatin kan, jadi ya udah tinggal begitu. Kalaupun aku nyalain lampunya, pasti mereka kalau misalnya turun ke bawah, mereka pasti matiin lampu, hemat air, listrik. Nah habis itu sebelumnya aku pulang ke sini, itu tuh aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku tuh nggak tahu, kayak kebiasaan gitu. Nah kalau aku tidur sendiri aku susah tidur, tapi kalau aku tidur sama teman-temanku aku cepat tidur. Karena aku ngerasa aman gitu kan. Iya benar-benar. Jadi kalau kita tidur sendiri kan kayak was-was segala macam gitu kan. Jadi waktu itu aku nggak bisa tidur tuh sampai jam 4 pokoknya salah. Jam 4 subuh? Sampai nggak bisa tidur aku. Di situ tuh sekitar dari jam 2 sampai jam 3 itu rame banget. Nggak tahu rasanya tuh kayak rame. Terus aku dengar ada suara orang ngobrol di rumah situ, di depan pintuku. itu kamar, Depan pintu kamar, belum itu luar, kamar. depan pintu luar. Aku dengar Oh, aku dengar kayak ada 2 orang mungkin. depan rumah berarti. Kayak mereka tuh ngobrol. Terus sebenarnya kalau misalnya itu pun orang tower kan, harusnya mereka naik motor ke atas gitu Oh kan. iya benar. Ini Ya, nggak ada suara motornya. Ini nggak ada suara motor sama sekali. Tiba-tiba aja terdengar orang ngobrol di depan pintu. Baru suara binatang tuh rame banget dari jam 10-an, dari jam 10 malam. 10 malam sampai itu Binatang tuh. kayak serangga-serangga gitu loh. Oh, jangan. Itu rame banget. Burung. Dan itu nggak tahu kenapa aku tuh jadi susah tidur karena denger suara itu. Menurutku berisik banget gitu. Nah setelah itu kan aku cerita tapi lewat chat sama yang punya rumah ini kan. Ya dia ngerasa ketakutan gitu kan. Iya benar. Why? Ya karena kan kalau suaminya pergi kerja otomatis dia sendiri. Oh iya benar. Oh dia cewek. Udah lama kan aku pulang. Nah pas aku balik lagi ke situ, itu kebetulan rumah bawah itu lagi renovasi rumah. Aku udah bisa tidur lagi. Jadi jam berapa tuh ya? Jam 2 kayaknya, jam 2-an itu aku denger masih ada orang nukang. Oh, Sampai jam 3 masih ada suara orang nukang. Tapi realnya emang ada yang nukang. Nggak ada.
Ngapain Gede. nggak ngukang jam 2 sampai jam 3? Enggak gitu orang Suara tinggi. gitarnya kamu dengar kayak apa? Iya kayak mukul-mukul kayak paluin palu-palu sesuatu gitu. Heeh. Saya tok tok Kayak tok gitu. tok gitu kan biasanya. Kayak ada suara juga yang gergaji juga, itu yang ku dengerin. Cuman aku coba buat positive thinking, mungkin ada orang lembur sampai jam segitu. Tambah serem ya. Kalau yang tahu sih memang biasanya ada orang lembur, tapi biasanya kalau dalam artian lembur itu tuh paling nggak lewat tengah malam, biasanya mulai habis isya tuh sampai jam 10 jam 11-an tuh udah berhenti kayak gitu. Itu tuh yang dinamakan lembur kerja orang-orang. Masa mau gangguin orang Gitu, tidur? Rasanya kayak mau ngulang lagi kayak Kayaknya kita atau kita harus ke sana lagi ya. Pokoknya makanya aku kalau misalnya di sana udah lama aku nggak kesana gitu kan, lepas dari jam 9 malam aku nggak bakalan keluar rumah, nggak bakalan. Ya menurutku aku ngerasa aman aja kalau sudah di dalam gitu. Ya nah. because creepy banget di luar juga. Iya. masuk pohon bambu. Baru nggak tahu kenapa tiap kali aku keluar, aku selalu tatapanku tuh lihat ke bawah gitu, lihat ke bawah aja. Tahu kan? Iya. Bawah tangga itu tuh. Iya sama. Nggak ada Apa lagi. nggak ada di pikiranku itu Nggak tuh ada ada Allah sepatu badan terus dia kayak naik Merangkak gitu. Ih, korban film horor banget. wah enggak pemikiran tuh kayak Kadang tuh aku, Iya, bener-bener. kadang tuh aku nggak Bener, berani sugesti banget sendiri. kayak mikir-mikir nanti ada Aneh-aneh. baju putih atau segala macam terbang segala macam. Nggak, aku nggak berani, nggak mau mikir kayak gitu. Dia belum pernah ke situ kan ya? Iya, makanya Kamu harus ke sana. Makanya aku nggak tahu apa-apa. Iya bener ya, dia belum pernah ke sana. aku bilang kalau mau berempat tuh kita lebih bagus Oke, next time kita berempat. Ya, oke. baru kamu berani nggak sih kayak bikin video sih kayak satu apa gitu taruh di situ Tem- selama CCTV jadi tembak gitu. gitu loh ngerti nggak sih Oh iya bisa, bisa. kayak apa aja sih Harus mengorbankan ada satu. suara apa aja Hah? Satu apa? Kamera. Satu HP. Oh. Kira satu orang. Bener-bener aja. Iya enggak kan bikin timelapse. Oh, time lapse. Ya. Dan sebenarnya sih aku pertama kali pas ke situ pas kan waktu itu kita sebelum kita kesana kan memang kesana kan Bayam udah cerita tuh dia pindah kos, dia ngontrak di tempat keluarganya lah gitu kan, ada kebetulan keluarganya Iya. ada di kota Samarinda gitu dan punya satu bangunan lagi yang kosong gitu, jadi Baim nempati bangunan itu tuh, rumah itu tuh yang kosong itu. Nah dari cerita Baim tuh dia tuh udah ngomong karena kita suka horor kan, suka cerita horor, jadi Baim nih lewat chat tuh kita kan ngomong nih tempat yang baru tinggalin ada serem loh kayak gitu ya gak sih? Iya. Soalnya kesan pertama kamu tahu kan bambu Iya, itu bener. tempatnya apa? Di sana itu lembab. Iya benar. Tempatnya apa, Kak? Lembab. Ya, Mbak itu. Tempatnya itu. oh aku tahu nggak aku tuh pernah diceritain sama temanku orang yang tahu kayak gitu dia kalau ada pohon bambu melengkung gini udah pasti Itu ada yang duduk. enggak itu udah pasti ada sih Oh, kira. dari orang yang bisa ngelihat ya kalau udah ada pohon bambu kayak gini kan ada orang depannya kayak gitu dia nggak sih Sudah ditebang. Yang- Sudah ditebang. pohon tuh lagi Tapi pasti Tapi sih, tetep aja sih, tapi tempat pasti bambu ada. pasti sih, karena Iya. dia kan rimbun Iya, gitu kan, iya, menyendiri gitu. Baru waktu aku bersih rumah itu kan waktu dulu itu kotor banget, serius bener-bener kotor, jadi harus bener-bener simpunin buku-bukunya, terus sapu-sapu langit-langit segala macam itu kan. Dan aku nemu kayak menyan-menyan gitu dong, terus aku nanya deh, ya di situ. Ih, kamu ditanya. Dan terus aku nanya dong, kok ada beginian, siapa yang pakai? Gue bilang kayak gitu. Ternyata Minyak-minyak gitu apa ya. namanya, Menyan. bapaknya dari yang Iya, punya minyak. rumah ini. Menyan tuh minyak. Iya, Menyan itu ada yang bentuk minyak, ada yang bentuk bunga, kayak ada kayak oh, balok-balok gitu. kering-kering. lupa lupa Oh, iya itu mikirnya itu. Iya, modelnya kayak gitu. minyak, Modelnya kayak yang gitu. kotak gitu. Nah gitu, dan ternyata pas aku tanya sama anu kan, anaknya ini dibilang, oh bapaknya tuh ternyata orang yang anu gitu. Percaya gitu-gitu. Percaya kayak gitu-gitu. Oh, Jawa. Pantesan. Dia tuh orang Thai kalau nggak salah. Kok kamu Thai. Jawa? Bukan orang Jawa. Iya, soalnya orang Bugis bukan kayak gitu. Maaf ya kita di sini nggak Dan- ada dan mereka tuh- menyudutkan suku ya. Iya, enggak. Pip pip. Dipotongin nanti ya. Abis itu ya gitu, apa namanya, ternyata bapaknya tuh juga ngerti sama hal-hal yang kayak gitu nah. Jadi di situ sudah, Berarti dia udah punya mikir gitu ya. dan anaknya sendiri bilang kalau di situ tuh memang ada yang jaga. Di setiap rumah. Pokoknya kalau kalian penasaran Makanya- sama
gimana bentuk rumah itu. Kamu lihat video kita yang pertama. Makanya aku kalau tidur sendiri di sana nggak pernah merasa aman gitu. Nah, kalaupun rasa aman berarti aku kecapean. Oh iya benar. Kamu pasti kayak ngerasa dilihatin atau mungkin ada entah Iya, nggak tahu kenapa ya. Aku tuh kalau misalnya nutup rapat-rapat kamarku, itu kan gelap banget ya. Aku kan kalau tidur harus matikan lampu. Kalau nggak dimatikan tuh kayak susah aja tidur gitu. Itu kalau dibuka dikit, aku tuh nggak tahu kenapa kalau ngeliat ke sana itu jadi kayak ada yang liatin Iya kan? gitu. Baru kalau di jendela tuh kadang aku mikir, kalau aku buka jendela jangan-jangan ada apa Itu lagi kayaknya ya? pikiran semuanya deh. Iya, aku awalnya pas nginep di situ tuh gitu, soalnya pas aku kebagian tidur di atas sendirian tuh. Ya justru kalau kamu di atas Sampingnya itu tuh kan kelihatan iya, semua. terus sampingnya tempat tidur itu kan langsung ke jendela gitu kan. Ini mitra tidurnya nih hadap sana nih. Nah, di sininya nih jendela gitu. Jadi kalau kita tidur miring ke sana, pas banget sama jendela itu. Jadi ya pikiran kita tuh udah melayang-layang. Sekarang udah aku ubah sih modelnya. Jadi jendela itu lurus sama tempat tidur. Jadi kalau Tambahnya serem kita banget telentang tuh, ya. gini kan, telentang gini, ya lihat ke bawah pasti jendela. Iya, lihat ke depan. Kayak gitu jendela. serem. kalau menurut aku sih bagusnya itu jendela Jendelanya diubah. Kiblatnya kan arah jendela dari sana. itu kamu misalnya jendela nih tempat tidurmu di sini ya kamu tidurnya ke sana Pinggir gitu. Dekat pintu berarti. enggak Di tengah ini kan berarti. jendela nih jendela yang ini nah yaudah tempat tidurnya Di tengah, aku di tengah berarti. aku geser ini kan ke sana kan nah ya Di tengah, udah di tengah. Rada tengah ya berarti. kan dari rada tengah kan ya udah gitu aja Samping jendela nih, gordennya terbuka-buka dikit. Iya benar. Terus lihat ke atas. Waduh. Aku takutnya tuh Nonjol. kalau misalnya kena kipas angin tuh Nggak tahu apa-apa. korden yang terkipai sama kipas angin tuh ya, anginnya tuh terus terbuka gitu, apa enggak sih kalau pas carinya nongol gitu kan kayak, soalnya di balik jendela itu tuh kayak dia tuh kayak semak-semak gitu ya kan, Beb? Ya ada semak-semak. Semak-semak tinggi gitu karena rumahnya Dan di tuh situ tinggi. tuh modelnya kayak ada tempat yang kosong gitu. Nah jadi antara sini bangunan kan, dinding bangunan, sini kosong, terus sini iya, pagar. heeh. Begitu. Itu sih untuk cerita rumah yang Rumah creepy. ya rumah yang di kosanmu yang aku juga studio kan itu. kan banyak banget tuh Ya mungkin segitu aja kali cerita horror time kali ini. ya mungkin nanti ada part 2 nya lagi Ya, Horror lihat time, lanjutan. horror time selanjutnya. Insya Allah dah, karena kita banyak. Dia. Aku nggak banyak. Pokoknya kita nih punya pengalaman horor yang bisa lah kita sharing-sharing gitu karena motor hidup kan. kita horor Moto hidupnya dia aja yang bikin dia aja Astaga. Tadi kan udah disinggung dikit tuh tentang kosku kan, kos lamaku itu juga adalah beberapa cerita di situ bisa kita ceritakan. Kosmu juga ada ya? Iya, kos kita aku nggak berdua. ada aku nggak Ada kos kita berdua yang oh iya ada Kosmu ya gini. aku nggak ada. Mohon maaf. Aku aman ya. Oke, sampai situ aja. Sampai jumpa. Bye bye. See you next video. Horror time.